Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Aisyah Putri Kristi dengan NIM 4101420006. Yang kedua ada Nurhayati Bagus Maningrum dengan NIM 4101420020. Dan yang terakhir ada Maya Agustina dengan NIM 4101420035. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi pengaplikasian persamaan diferensial orde 1 dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengambil pembahasan mengenai pertumbuhan dan peluruhan pada permasalahan peluruhan radioaktif. Pokok bahasan pada presentasi kami yaitu yang pertama ada definisi pertumbuhan dan peluruhan, dilanjutkan dengan definisi peluruhan radioaktif. Untuk yang pembahasan kedua, ada pembahasan soal. Untuk yang pertama, pertumbuhan dan peluruhan. Definisi dari pertumbuhan dan peluruhan, yaitu misalkan N adalah jumlah kuantitas atau kualitas sesuatu dalam waktu T, maka perubahan dapat kita sebut bertambah sama dengan pertumbuhan dan berkurang sama dengan peluruhan, yang berbanding lurus dengan kuantitas N. Dengan kata lain, dNdt dikurangi Kn sama dengan 0. Selanjutnya yaitu peluruhan radioaktif. Zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Misalkan Nt adalah massa zat yang tersisa pada saat T, N0 adalah massa zat, maka laju peluruhan relatif terhadap massanya bernilai konstan. Oleh sebab itu, laju perubahan massa zat terhadap waktu T dapat dinyatakan dengan dNdt sama dengan Kn, ekuivalen dengan dN per N sama dengan K dikali dt. Kemudian diintegralkan terhadap T, kita peroleh ln N sama dengan Kt ditambah C. Misalkan pada saat T sama dengan 0, N0 adalah banyak atom awal atau mula-mula zat radioaktif, maka C sama dengan N0. Jika disubstitusikan pada hasil pengintegralan, diperoleh ln N sama dengan Kt ditambah C, ekuivalen dengan ln N sama dengan Kt ditambah N0, ekuivalen dengan E pangkat ln N sama dengan E pangkat Kt dikali E pangkat N0, ekuivalen dengan N sama dengan N0 dikali E pangkat Kt. Karena C sama dengan N0, maka diperoleh N sama dengan C dikali E pangkat Kt. Dengan N adalah jumlah zat yang ada pada waktu T, K adalah konstanta, T adalah waktu, dan C adalah konstanta sebarang. Selanjutnya ada permasalahan dan penyelesaiannya. Sebuah zat radioaktif tertentu diketahui mengalami peluruhan dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang diketahui. Bila pada mula-mula terdapat 50 mg zat dan sesudah 2 jam diamati, zat tersebut telah kehilangan 10% massa awalnya. A. Carilah ekspresi matematisnya. B. Massa zat tersebut setelah 4 jam. C. Lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh menjadi setengah dari massa awalnya. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui dari rumus N sama dengan C kali E pangkat Kt. Kita punyai N sama dengan 50 dan T sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai N dan T ke dalam rumus sehingga diperoleh 50 sama dengan C kali E pangkat K kali 0. Sehingga kita punya C sama dengan 50. Setelah 2 jam, zat tersebut kehilangan 10% massa awalnya. Sehingga ketika T sama dengan 2, maka 10% dikalikan dengan 50 mili atau massa awalnya sama dengan 5 mili. Maka kita peroleh masanya menjadi 50 dikurangi 4 sama dengan 45 mili. Nah, dari perhitungan tadi, kita peroleh N sama dengan 45, C sama dengan 50, dan T sama dengan 2. Sehingga
N sama dengan C kali E pangkat KT, ekuivalen dengan 45 sama dengan 50 dikali E pangkat K kali 2. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 50, menghasilkan 9/10 sama dengan E pangkat K kali 2. Ekuivalen dengan ln 9/10 sama dengan K2, ekuivalen dengan ln 9/10/2 sama dengan K, maka kita dapatkan K sama dengan negatif 0,053. Jadi, ekspresi matematisnya adalah N sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053T. Untuk yang B, masa Z setelah 4 jam, maka kita punyai T sama dengan 4. Maka kita masukkan ke dalam rumus N sama dengan 50 kali E pangkat negatif 0,053 dikalikan 4. Maka hasilnya adalah 40,5 mg. Jadi, massa Z setelah 4 jam adalah 40,5 mg. Untuk poin C, diketahui pada soal masanya adalah 50 mili. Maka, apabila setengah dari massa awalnya berarti massanya menjadi 25 mili. Maka, di sini kita punyai N sama dengan 25. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 25 sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053T. Ekuivalen dengan 25/50 sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053T/50. Nah, itu kita bagi kedua ruas dengan 50 sama seperti poin A tadi. Ekuivalen dengan setengah sama dengan E pangkat negatif 0,053T. Ekuivalen dengan negatif 0,053T sama dengan ln setengah. Maka kita peroleh T sama dengan 13 jam. Jadi, agar zat tersebut luruh menjadi setengah massa awalnya, zat tersebut membutuhkan waktu selama 13 jam. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.